Kayaknya sudah dimulai. Oke, saya Oke, cek. cek. Belum ada yang masuk lagi. Masuk lagi. Oke, kita mulai ya sambil nunggu sambil yang nunggu lainnya yang masuk. lainnya masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih. kasih. Jadi malam hari ini kita gabung kelas B3 dengan B4. Jadi yang B3 diinfokan katanya untuk jam pertama itu tidak ada kosong, makanya dimajukan ikut dengan kelas yang B4 ini. Untuk malam hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Kita lanjut tentang database. Namun malam hari ini kita akan menggunakan database Access atau Microsoft Access. Oke. Nah, untuk start materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, ini ada yang masuk lagi. Oke, kita lanjut aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo ya, silakan tanyakan. Kemudian kalau suara saya kurang begitu jelas, diinterupsi aja ya, kasih tahu. Oke, kita mulai di pendahuluan tentang database Access, di mana nanti database menggunakan produknya Microsoft, yaitu Microsoft Access. Nah, ini bisa kalian gunakan versi yang trial ataupun yang sudah install, versi 365 atau versi yang sebelumnya, versi yang student juga bisa. Di mana database Access ini sudah sudah mirip repositori data yang berukuran tabel, ada kolom dan baris. Kalau kemarin kita mencoba database TXT, itu bentukannya masih kosong, jadi tergantung si developernya dia mau programnya seperti apa. Nah, kalau di sini udah enak, sudah ada kolom dan baris, jadi nanti kita tentukan kolom mana saja, dan nanti barisnya itu untuk mengisi data-datanya. Nah, di sini nanti akan kita hubungkan aplikasi Visual Studio yang kita buat programnya dengan database Access. Nah, database Access ini merupakan versi yang standalone, sama seperti database TXT. Jadi harus berdampingan ya dengan aplikasi Excel-nya, jangan terpisah. Nah, walaupun terpisah bisa, tapi nanti disesuaikan alamatnya. Nah, kalau misalkan dibuat otomatis, biasanya harus berdampingan. Nah, nanti kita nyoba database yang SQL Server. Nah, itu udah versi client server. Jadi database-nya bisa kita taruh di mana saja, aplikasinya di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan itu bisa. Nah, hari ini kita nyoba ya database Access. Nah, ini aplikasinya sama seperti database TXT kemarin, jadi harus download. Harus di satu folder, ataupun bisa di luar dari folder itu, tapi harus disesuaikan alamat tab-nya. Nah, kita buat dulu apa aplikasi pada database-nya, tentu database-nya dulu. Jadi database-nya kita buka Microsoft Access. Saya menggunakan aplikasi Access ini kosong. Oke, saya simpan. Nah, sebelumnya saya buatkan dulu Visual Studio-nya. Jadi saya tahu ini aplikasi Visual Studio project-nya ditaruh di folder mana. Contohnya pertemuan 13. Oke, nah ini saya simpan. Ini saya browse di pertemuan 13. Select folder yang saya simpan. Oke, nah ini kalau misalkan kita cek
IC tadi ada pertemuan 13. Ini source code-nya. Nah, ini nanti akan kita simpankan di debug di sini. Jadi kalau misalkan aplikasi ini kita jalankan, ya di Visual Studio ini masih kosongan ya. Nah, exe-nya ini saya tutup, exe-nya nanti akan tersimpan di sini. Nah, aplikasinya si Access juga sama seperti TXT, harus disimpan di sini. Kalau kita ingin mengkodenya otomatis ya. Nah, nanti kalau mau disimpan di alamat yang lain bisa, tapi itu di hardcode. Sini sekarang kita buat database-nya, kita simpan alamat ini taruhnya di IC pertemuan 13 bin debug database.txt ya, kemudian oke. Nah, ini versi yang ACCDB bentar. Ini versinya yang saya ganti 2003 format oke. Nah, .mdb biar enak create want to replace using Jasper yes. Nah, di sini kita buatkan tabel baru. Nah, kita buatkan misalkan untuk di sini contohnya menggunakan login form untuk user dan password. Nah, kita buat ya. Sini kita buatkan klik kanan listen view, nama tabelnya login. Oke. Kemudian kita buatkan ID biarkan saja ini atau number, jadi kalau ada datanya dia akan mengincrement mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan ini kolom yang keduanya saya tuliskan username. Nah, ini tipe datanya apa? Nah, saya tentukan short text. Kemudian yang kolom kedua password. Kemudian tipe datanya apa? Oke, kemudian saya simpan. Yes. Nah, ini kalau saya buka seperti ini. Jadi kalau saya isikan misalkan username-nya accept, passwordnya accept. Nah, ini otomatis ID-nya 1 tambah. Kalau kita isikan datanya lagi R1, kemudian passwordnya R1. Nah, ID-nya juga nambah. Jadi auto number. Terserah mau digunakan atau tidak ya, cuman fungsinya itu untuk kita bisa menghitung aja, oh ada berapa banyak data, bisa kelihatan enak gitu. Nah, dari sini bisa kelihatan. Nah, ini contohnya ada 2 data ini ya. Nah, selanjutnya database ini, nah yang tadi kita simpan, saya tutup, saya simpan. Nah, di sini ada tipenya kok nggak ada di sini. Coba saya refresh. Kok nggak di sini? Jadi pertemuan 12 tadi. Kita cek dulu ya. Bukan. Bentar, saya buka akses saya tadi lupa. Kita dari sini. Saya simpan di mana bentar. Saya buat lagi yang baru deh. Lupa saya simpan di mana. Pertemuan 13 asal di sini tadi. Ininya 2003. Oke. Klik kanan di view. Nama tabelnya login. Oke. Username. Kemudian kolom kedua password. Short text saya simpan. Yes. Nah, saya buka. Saya coba isi. Username pertama accept, passwordnya accept. Kemudian ini username yang kedua saya isi R1, passwordnya R1. Oke, saya coba lanjutkan dua ini. Saya tutup, saya cek pertemuan ke-13 harusnya ada. Nah, ini ada datanya. Oke, jadi kalau saya buka
Nah, seperti ini. Ini biarin aja nih di X aja. Nah, ini ada Ada datanya. datanya. Oke, aman berarti. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kita menghubungkan aplikasi. aplikasinya sama seperti kemarin ya, kita buat login form. Nah, di sini nanti menggunakan database access. Oke, kita buat aplikasinya. Kita tambahkan add new item, yaitu berupa form login yang sudah ada bawaannya yang kita gunakan. Oke, nah kemudian kita set dulu ya. Ini kalau kita jalankan, dia akan ke form 1 nih, yang bentukannya kosong. Nah, sekarang kita ubah biar jalan pertama itu, yaitu form login, kita ubah di properti. Nah, di form 1 kita ganti ke login form. Jadi kalau saya jalankan, nanti login form dulu yang muncul. Nah, seperti ini. Oke, di form saya buat di sininya center screen. Kemudian ini saya isikan. Saya isikan yaitu membaca database access. Caranya seperti apa? Nah, ini udah saya share. Jadi ini cara membuat database-nya diakses. Ya kan? Jadi udah kita lakukan. Nah, pastikan dalam satu folder supaya nanti kita meloadkan nama database-nya secara otomatis. Bisa di tempat yang lain, tapi nanti berupa hardcode ya. Oke. Ini tadi buat kolomnya. Nah, user dan passwordnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghubungkan. Nah, ini ada namanya constring atau connection string. Oke. Jadi di sini itu ada namanya saya buat dulu modul. Jadi modul ini saya gunakan untuk membuat variabel public const string, di mana ini variabel bisa kita gunakan di berbagai form ya. Bisa di login form ataupun di form 1. Nah, di sini di connection string-nya login sign, klik. Jadi kita isikan yaitu berupa koneksinya apa, itu menggunakan provider. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Mas Yusuf mungkin? Ada. Aman Pak, maaf. Oke, Oke, saya izinkan semua mereka masuk. Oke, jadi malam ini banyak nih karena 2 kelas digabungkan menjadi 1. Mudah-mudahan cukup. Oke, saya lanjutkan providernya sendiri. Ini Microsoft AC.OLEDB. Jadi konsentrasi provider sama dengan OLEDB titik 12, kemudian data source-nya titik koma, data source-nya ini nama database-nya apa? Di sini ada namanya applet. Applet itu berupa path directory yang mana nanti akan membaca langsung alamatnya di sini. Nah, caranya gimana? Nah, kita bikin namanya applet. Kemudian ini nama si database 1 tadi titik.mdb. Nah, ini kita buat nih
app-nya di modul public appvet string, dimana kita isikan yaitu my komputer, kemudian directory file system, special directory, current directory, yang ini boleh ya. Nah, coba kita cek ya. Ini ada di app-nya itu. Nah ini my application, lupa my application. Titik info directory path. Nah, kita tambahkan yaitu berupa tanda garis miring, karena sejatinya dia seperti ini, itu ada namanya garis miring, baru boleh debug. Nah, ini sebenarnya ada garis miring lagi, baru namanya database 1.mdb. formatnya itu kita cek properties .mdb. Ini sudah masuk connection stringnya. Kita coba nanti kalau kita klik di sini, dia bisa masuk apa tidak. Nah, dengan cara menambahkan seperti ini, yaitu berupa yang namanya connection menggunakan OLEDB. Nah, di sini saya menggunakan try handle error, jadi kalau ada masalah ketahuan errornya di mana. Nah, di sininya kita isikan CNN OLEDB CNN OLEDB itu titik connection string. Nah, ini belum ada ya, jadi kita bikin dulu nama CNN OLEDB nya itu di modul public CNN OLEDB as bentar. Nah, as new OLEDB connection, as new OLEDB titik connection, OLEDB connection. Nah, OLEDB connectionnya kenapa nggak muncul, Pak? Nah, ini harus kita importkan terlebih dahulu ya. Nah, di atasnya kita importkan import berupa apa namanya sistem data OLEDB, sistem data OLEDB. Nah, baru di sini nanti ada muncul as new OLEDB connection. Kemudian juga butuh komen cmd public cmd OLEDB as new OLEDB comment. Kemudian pembacanya pakai reader public RDR OLEDB as new OLEDB data reader. Untuk reader nggak ada new-nya. Oke. Nah, kita coba 3 ini dulu untuk pembacanya. Jadi di sininya
kita gunakan yang tadi CNN-nya titik connection string sama dengan constr. Constr tadi udah kita buat, ini namanya kemudian connectionnya open titik open. Kemudian kalau udah dibuka baru kita kirim komen, yaitu cmd oddb berupa komen teksnya titik. Komen teks ini berupa query namanya ya. Nah, kalau kita untuk membaca yaitu select. Hari ini juga nanti kita akan belajar query. Select, enter, from, kemudian ini nama tabelnya tadi login kalau nggak salah. Nanti kita akan belajar yang namanya query untuk menginputkan data, yaitu insert, merubah data, update, menghapus data, delete. Kalau ini untuk mencari data yaitu select. Comment text, kemudian comment connectionnya kita isikan dari CNN oddb. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian baru readernya kita execute. Reader oleh db-nya yaitu komen execute the reader. Nah, ketika dalam pembacaannya ini dicek ada datanya atau tidak. Jadi if frdb read nilainya true maka akan dibaca. Tapi kalau tidak, berarti ini tidak ada data. Oke. Ada yang masuk. Nah, selanjutnya kemudian ini jangan lupa ditutup tabelnya. Kemudian juga connectionnya. Nanti udah dibuka, kemudian jangan lupa untuk ditutup. Kemudian untuk memastikan juga ini bisa kita tutup lagi. Kemudian membacanya ini menggunakan perulangan dulu dimana menggunakan application do even supaya lebih menghemat memori. Nah, dimana ini ada yang usah nggak apa-apa lah. Nah, ini kita akan baca kolom pertama username dan yang kedua password. Jadi harus sesuai ya. Tadi saya buat kolom pertamanya edit dulu. Nah, namanya login. Kolom pertama username, kolom keduanya password. Oke. Jadi di sini username sama dengan rdr oleh db titik item yaitu username titik string muncul ya. Nah, muncul.
username, kita buatkan modulnya public, username as string, kemudian public, password as string, dan passwordnya itu password sama seperti ini. Kemudian kita ganti password. Kemudian kita menggunakan if jika username textbox titik text sama dengan username yang ada di database di end kan, ini di kurung buka, dengan password sama dengan password yang ada di database, maka di sini berarti sesuai nih, maka ini muncul boxnya berhasil. Dan saya tutup, close. Misalnya mungkin bisa gagal atau apa, ini jangan lupa loopnya diakhiri ini, loop until rdr titik close, readnya false sebab tidak ada data. Ini kalau misalkan ada data, saya tutup nih, exit dulu. Sini berarti nanti saya buat apa status ya, namanya public, ada berhasil masuk Aspolian. Nah, berhasil masuk ini berupa status, dimana diawali ketika dimulai ini statusnya yaitu berupa false. Kalau berhasil di sini statusnya berupa true. Kalau misalkan di sini masih false, nah, berarti ini gagal. Oke, kita coba masuk ya. Kita coba jalankan. Nah, misalkan kita buat asal, nah gagal. Kita masukin namanya accept, passwordnya accept, berhasil ya kan. Ya tulis misalkan Arwan, passwordnya juga Arwan, berhasil. Tapi kalau asal gagal. Nah, ini tidak sesuai yang ada di database ya, karena di database tadi datanya cuma ada 2 seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, udah berhasil connect nomor aplikasi dengan database access. Selanjutnya kalau misalkan berhasil, Arwan, passwordnya Arwan, berhasil, nanti akan masuk ke menu form 1 ini. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, di sini
kita buat form satunya ada logout dan close, kemudian username password, di mana username berupa combo box dan passwordnya berupa textbox. Nah ini ada add, edit, dan delete. Nah nanti kita coba untuk mengquery add itu untuk menambahkan, insert, kemudian edit untuk merubah, update, dan delete untuk menghapus delete. Oke, kita coba seperti ini. Mana ya? Ini saya tutup dulu. Balik lagi. Di sini X itu berhasil false. Nah di sini else-nya nanti akan muncul form 1 show dialog. Show dialog ini saya gedein. Word 16. Oke. Kemudian ada kalau namanya di atas ini itu berupa dulu pertemuan ketiga, keempat, ya lupa saya. Nah itu kita menggunakan yang namanya menu strip. Menu strip. Nah, kita buat yang pertama itu logout dan close, log out. Kemudian yang keduanya yaitu close. Kemudian ada dua label, user password, username, dan password. Kemudian bentar, ada yang masuk ini. Oke, saya lanjutkan pakai combo box. Kemudian passwordnya pakai textbox. Kemudian ada button. Ini add. Kemudian update. Dan delete. Oke. Nanti akan muncul ini kalau close, maka akademi close. Kemudian kalau logout ininya close, dan form loginnya form show. Kalau tadi ininya di sini hide. Kita coba ya. Tadi saya masukkan accept, passwordnya accept. Oke, berhasil. Nah masuk. Kalau logout balik lagi ke awal. Saya masukin R1, passwordnya R1. Oke, berhasil. Kalau close, harusnya close itu tutup. Nah berarti salah ya tadi ya, close nya itu pakainya application.
exit. Close, tutup. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, kita meloadkan data yang ada di database akses ke sini, ke mengisi di dalam combo box untuk usernya. Oke, dengan cara kita klik load form load. Nah, form load ini sama seperti yang ada di login form. Klik tombol OK nih, membaca. Oke, saya copy pastekan. Namun perlu kita edit ya. Nggak bisa langsung copy paste. Nah, di sini berhasil masuk, kita hilangkan. Kemudian koneksi string, open, reject, create data. Nah, ini kita hilangkan. Ini kita masukkan datanya ke dalam combo box. Satu. Mana di sini formatnya kita bersihkan, item clear, baru kita tambahkan di sini titik combo box item. Nah, passwordnya kita hilangkan juga. Kita komen aja, nanti kita pakai. Kita tambahkan item titik add berupa username, kemudian ini kita hilangkan. Nah, sudah. Selanjutnya kalau pilih ini nanti akan muncul passwordnya apa. Nah, ini kita select index change. Nah, di sini kita pilih. Ini juga sama ya. Namun ada yang dirubah. Nah, di sini kita pilih yang namanya username sama password. Nah, if ini ada if select from login where, ada namanya where, namanya apa, username sama dengan ini namanya dari si combo box satu titik teks. Nanti akan muncul berupa passwordnya. Nah, passwordnya ini nanti ini kita hilangkan ya. Passwordnya nanti akan diisikan di sini berupa textbook 1. Oke. Password. Kemudian selesai. Sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan. Kita isikan accept. Oke, berhasil. Nah, dirotkan datanya ada 2 ya, benar kan? Ada Asep, ada Arwan. Saya pilih Arwan, muncul passwordnya Arwan. Saya pilih Asep, muncul passwordnya Asep. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba nambahin data, update data, dan delete data. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, diawali dari add data. Nah, add data itu di sini membutuhkan parameter baru ya. Kalau tadi kan untuk membaca. Nah, selanjutnya untuk menulis, perhatikan insert. Nah, komennya itu ini untuk cek datanya, ini untuk pilih combo boxnya,
ini untuk passwordnya, ini untuk add data. Dimana Mana menggunakan komen update. Komen Komen update update itu itu komen update oleh DB komen. Saya tambahkan dulu ya. Komen insertnya public cmd update as new oleh DB komen. Kemudian public cmd insert as new oleh DB komen. Terakhir public cmd delete as new oleh DB komen. Jadi ada 3, update, insert, delete. Nah, dimana menggunakan oleh DB komen. Nah, Nah, sekarang kita coba yang pertama yaitu untuk menambahkan data. Nah, yaitu add data. Nah, menggunakan insert into. Oke. Nah, di sini di form 1 di add. Nah, sama ya, menggunakan trial handling error. Kalau terjadinya error, kita tahu apa errornya. Kemudian hampir sama seperti ini ya, saya copy paste aja dulu. Nah, di sini bukan menggunakan seperti ini. Nah, ketika open, nah di sini menggunakan command insert, berupa cmd insert titik comment text. Nah, ini query-nya apa? Query-nya apa? Query-nya misalkan tadi insert into. Nah, insert intunya berupa ada 2 kolom ya kan? Kita buat dengan tanda kurung. Yang pertama itu username. Nah, kemudian yang kedua itu password. Kemudian value. Nah, kita isikan berdasarkan dari untuk yang username di sini. Nah, dari sini ya, dari combo box 1, passwordnya dari textbox 1. Ini saya hapus. Jadi nggak perlu pakai komen untuk membaca, tapi menggunakan komen insert saja. Kemudian ada comment type, cmd insert comment type, yaitu berupa comment type text. Dan comment insert connection-nya kita isi cnn oleh dp. Kemudian kita execute. Execute non query. Nah, di sini kalau berhasil muncul pesan.
Nah, checkbox berhasil. Information, info, dan kita tambahkan di combo box satunya. Bentar ada yang masuk. Nggak ada ya. Kayaknya ada yang masuk. Oke, lanjutkan. Combo box 1 titik item titik add. Nah, ini nama apa? Ini saya hapus. Jangan lupa untuk ditutup. Namanya cmd insert titik close. Jadi nanti ditambahkan. Ini berarti saya buatkan variabelnya dulu nih. Data baru, misalkan data baru. Saya buat in data baru as string, dimana berisi datanya itu dari combo box teksnya. Nah, ini saya masukkan ke sini seperti itu. Ke sini. Nah, langsung bisa ternyata. Langsung juga bisa ternyata di berat ini. Nah, kita coba ya insertkan datanya. Accept, berhasil. Nah, kita nyoba. Misalkan ini baru ada 2 data nih. Kita coba passwordnya, coba add. Wah, ini error nih. Errornya apa ya? Kita cek nih. Oh, data syntax insert itu statement executed error. DB paramnya, oh tabelnya. Nah, kita nggak ada ini lupa. Nah, kita coba masukin, coba lagi. Accept, berhasil. Coba error lagi, kita cek, kita lihat errornya di mana dengan memberikan breakpoint namanya. Add T1 per step. Oke. Oh, di sini DS-nya syntax into error. Oke, kita cek dulu insert intonya apa ada yang berbeda. Insert into, oh nama tabelnya loginnya belum. Aduh. Insert into nama tabelnya apa? Login. Nah, belum ada. Kita coba lagi. Accept, hasil, coba, hasil error, di execute comment test object error, string method. Oke. Oke, saya kasih tanda ini. Nah, penegasan ini namanya.
negasi. Oke, kita coba jalankan. Accept, coba add. Nah, berhasil kan? Ada datanya 3. Sekarang kita coba nih logout. Nah, kita pakai datanya, coba oh berhasil. Datanya udah berhasil, kita nambah ya. Selanjutnya kita update, kita rubah nih data salah satunya, misalkan Asep nih pengen diganti passwordnya apa. Nah, kita update. Nah, kita coba untuk yang update. Update hampir sama seperti add. Tapi kita rubah di sini, berupa bukan insert itu lagi tapi update login. Kemudian kita buat setnya berupa passwordnya sesuai dengan textbox. Where di sini berupa username, username-nya dari si Kombobo. Nah, ini kita membutuhkan namanya comment update. Kemudian update-nya kita buat type, kita insertkan dan execute, dan ininya tidak ada. Kemudian tutup. Nah, coba jalankan lagi. Accept berhasil. Nah, yang accept ini saya rubah passwordnya menjadi Arwan. Update. Oh, error. Oke. Penegasannya perlu ada penegasan. Penegasannya belum ada. Saya kasih baru update. Oke, saya coba jalankan. Accept. Oke. Nah, ini saya rubah update-nya menjadi Arwan. Update berhasil. Nah, sekarang saya coba lagi Asep gagal. Nah, tapi kalau saya rubah jadi Arwan berhasil. Nah, ini udah berubah, udah diupdate. Nah, berikutnya yaitu ada yang delete. Nah, delete ini untuk dihapus. Nah, untuk menghapusnya gampang. Nah, berikutnya delete. Nah, ini hampir sama. Oke. Nah, di sini untuk delete. Di sini menggunakan delete. Login where
Kalau nggak salah ya, kita coba ini. delete Delete from ada promnya. promnya. Delete Delete from from login login where where username-nya ini. Nah, Nah, di di sini sini jangan lupa kita hapus juga nih si kom boboknya. boboknya Biasanya saya saya buatkan mode clear. Kom bobok hitam clear. Nah, kemudian saya buatkan namanya prosedur refresh data. Refresh data itu apa? Refresh data itu sama seperti yang di awal tadi yang form.ini. Kita buatkan sub refresh data. Nah, ini kita copy paste, taruh di refresh. Yang tadi kita panggil refresh. Dah jadi. Kita coba. Ini accept Arwan. Oke. Nah, ada 3 data yang coba saya hapus delete. Berhasil. Ini harusnya di clear ya. Nggak ada nih delete-nya. Harusnya. Nah, ini kalau kita coba masukin lagi nih, coba modernnya coba. Ini nggak bisa nih datanya. Gagal, udah nggak ada datanya. Kalau saya cek accept Arwan. Nah, saya coba ini saya tampilkan belum di refresh. Nah, oke. Kita coba save Arwan. Kemudian ininya saya coba masukin ya. Misalkan tes passwordnya tes add. Berhasil. Saya coba logout tes passwordnya tes. Oke. Berhasil. Saya rubah tes 123 update. Berhasil. Logoutnya saya masuk, cobain tadi gagal, tapi saya tambahkan 1 2 3 berhasil. Nah, ini saya hapus delete. Berhasil. Kosong ya. Kalau nggak ada, saya coba masuk, gagal karena udah nggak ada datanya. Kalau saya cek lagi, accept passwordnya Arwan. Oke. Berhasil. Data cuma ada 2. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini, malam hari ini kita coba bikin aplikasi yang mana terintegrasi dengan database Access. Oke. Tanpa harus kita membuka akses, mengedit, menambahkan satu persatu di situ. Nah, di sini aplikasinya yang akan kita buat programnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi dicoba ya. Ini juga ada videonya dan ada source code-nya juga saya share. Nah, ini ada tugasnya yaitu yang aplikasi quiz kemarin.
saat di pertemuan ketujuh. Ini dicoba ada tombol simpan untuk menyimpan datanya ke dalam Microsoft Access. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi kalau kalian cek itu, di materinya itu ada contoh source code-nya, misalkan terlalu menjelimet, pusing, bisa dilihat. Bisa dicek videonya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi ya. Bisa isi kolom komentar atau klik absen. Dari malam hari ini kelasnya digabung karena untuk yang B3 kelas pertamanya katanya kosong, jadi saya gabungkan dengan B4. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Suara saya terdengar jelas tidak? Halo? Jelas Pak. Jelas Pak, terdengar jelas Man. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Tidak ada yang tanyakan ini. Saya ingatkan kembali untuk tugasnya ya, paling lambat sebelum UAS. Nah, ini sudah pertemuan ke-13. Masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti pertemuan ke-16 kita itu UAS. UAS kelihatannya mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Sampai sekarang sih belum ada jadwalnya, nggak tahu kapan. Nah, cuma buat persiapan aja, lancar jangan sampai kelupaan. Untuk tugas-tugasnya dikumpulkan sebelum UAS. Nanti UAS-nya bikin program yang terhubung dengan database. Database-nya menggunakan Microsoft Access. Nah, nanti minggu depan kita coba Microsoft SQL Server. Nanti coba diinstal ya di pertemuan ke-14 SQL Servernya. Nah, ini ada linknya. Untuk dicoba diinstal nanti. Ini versi yang gratis ya. Nah, versi 2012, kalau saya pakai sendiri ini versi yang 2000. Saya ada 2, satu lagi ini versi 2012 juga ada yang lama. Kalau yang barunya versi 2019 kalau nggak salah. Iya, versi 2024. Jadi besok mencoba ya, kita akan mencoba bikin aplikasi yang terhubung dengan database SQL Server. Nanti coba di download untuk linknya dari materi. Modulnya sudah ada, source code sudah ada, tinggal lihat bikin belajar atau tidak. Jadi ini merupakan skill ketika kalian bisa diterapkan di tempat kerja kalian ataupun untuk freelance di tempat di luar kerja kalian untuk tambahan-tambahan bila mana ada yang membutuhkan untuk pembuatan aplikasi, khususnya aplikasi desktop. Nah, dimana biasa aplikasi desktop terhubung dengan database.
Oke, kalau tidak ada saya tutup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan masih online. Saya belum bisa ke kampus. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan tanyakan ya. Bisa japri atau di grup atau lewat email. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Makasih Pak. Ya.